Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Dan alhamdulillah juga hari ini kita bisa dipertemukan melalui media pembelajaran virtual. Semoga ilmu yang didapatkan oleh kalian semua bisa bermanfaat bagi kedepannya. Saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak kelas 10 IPA. Selamat bergabung di MA Muhammadiyah Cikaramas ini. Dan alhamdulillah saya di MA Muhammadiyah bisa dipercaya sebagai guru mata pelajaran biologi serta fisika. Untuk di kelas 10 IPA ini saya mengajar pelajaran fisika. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siti Ainun Fatimah, lahir di Subang, 13 Juli 2001. Untuk alamat saya di Kampung Patrol, Desa Cikawung. Dan pendidikan saya di SD Negeri Cikawung, SMPN 1 Tanjung Siang, SMA Negeri 1 Sumedang. Dan alhamdulillah sekarang saya masih menjadi mahasiswa Teknik Sumedang semester 5 di jurusan Teknik Informatika. Untuk kalian, jika ingin menghubungi saya bisa melalui kontak WhatsApp atau melalui DM Instagram atau bisa juga melalui email. Nah, di pelajaran fisika kali ini anak-anak akan diberikan materi mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, di dalam materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah ini, yang pertama yaitu tentang hakikat fisika dan perlunya mempelajari fisika. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, fisika itu apa? Fisika adalah salah satu ilmu pengetahuan alam dasar yang banyak digunakan sebagai dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Jadi fisika ini sebagai ilmu dasar bagi ilmu yang lainnya. Tuh. Nah, fisika ini mempelajari apa? Ternyata fisika ini adalah ilmu yang mempelajari gejala alam secara keseluruhan. Fisika ini mempelajari materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis atau berukuran besar, seperti gerak bumi mengelilingi matahari, ataupun yang bersifat mikroskopis atau berukuran kecil, seperti gerak elektron mengelilingi inti, yang berkaitan dengan perubahan zat atau energi. Selanjutnya, fisika ini sebagai ilmu pengetahuan yang mendasar karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda. Khususnya fisika ini mempelajari benda yang mati seperti itu. Nah, selanjutnya ada materi tentang ruang lingkup fisika. Pengertian fisika sendiri secara bahasa Yunani artinya alam. Fisika ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Gejala-gejalanya bermula dari apa yang dialami oleh indera kita. Misalnya, penglihatan menemukan optika atau cahaya, pendengaran menemukan pelajaran tentang bunyi, dan indera peraba yang dapat merasakan panas. Lalu, hubungan ilmu fisika dan ilmu pengetahuan lain itu seperti apa? Nah, konsep-konsep dasar fisika tidak saja mendukung perkembangan fisik sendiri. Maksudnya tidak saja mendukung perkembangan fisika sendiri, tetapi juga perkembangan ilmu lain dan teknologi. Jadi fisika ini membantu perkembangan ilmu lain dan teknologi. Nah, ilmu fisika juga menunjang riset murni maupun terapan, di mana ahli-ahli geologi dalam risetnya menggunakan metode-metode gravimetri, akustik, listrik, dan mekanika. Misalnya, dapat dicontohkan ya, ilmu fisika diterapkan di ilmu pengetahuan lain. Misalnya peralatan modern di rumah sakit, bahwa si peralatan yang digunakan di rumah sakit itu diterapkan atau menerapkan ilmu fisika. Atau ada juga ahli-ahli astronomi yang memerlukan optik, spektrografi, dan teknik radio. Demikian juga ahli-ahli meteorologi atau ilmu cuaca, atau bisa juga ilmu kelautan atau yang disebut oceanologi sangat membutuhkan ilmu fisika. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang metode dan prosedur ilmiah. Nah, sebelum kita melakukan sebuah penelitian, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa metode ilmiahnya seperti apa gitu, atau urutan-urutan penelitian itu seperti apa.
Nah, untuk pengertian dari metode ilmiah sendiri, yaitu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, dikatakan ilmu itu sebagai pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan jika ingin dikatakan sebagai ilmu. Nah, yang pertama yaitu ada objektif. Objektif ini artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Jadi, si pengetahuan itu harus berupa fakta, jangan asal-asalan seperti itu. Terus yang syarat yang kedua ada metodik. Metodik ini artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Selanjutnya ada sistematik. Nah, pengetahuan itu harus disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, syarat yang keempat yaitu berlaku umum. Artinya, si pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Nah, selanjutnya ada prosedur ilmiah. Prosedur ilmiah itu maksudnya cara-cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Tentunya kita harus mengamati terlebih dahulu nih apa yang akan diteliti atau apa yang akan diobservasi. Selanjutnya merumuskan masalah. Maksudnya di sini merumuskan masalah apa saja yang akan diteliti oleh kita seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau informasi. Jadi informasi yang telah kita dapatkan itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Selanjutnya membuat hipotesis atau dugaan sementara. Maksudnya kita menduga nih bahwa ilmu penelitian yang kita dapatkan ini harus seperti apa dan kedepannya akan bagaimana seperti itu. Selanjutnya prosedur ilmiah yang kelima yaitu melakukan percobaan atau eksperimen, di mana hasil data-data yang sudah tadi kita dapatkan lalu diduga-duga. Nah, selanjutnya dilakukan percobaan. Apakah si data-data yang diperoleh itu bisa dilakukan percobaan atau tidak? Selanjutnya ada menganalisis data. Nah, dari hasil percobaan penelitian tersebut, hasilnya itu harus dianalisis terlebih dahulu supaya kita bisa menarik kesimpulan di akhir nanti. Materi yang keempat tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ada beberapa syarat agar proses keselamatan kerja di laboratorium itu berjalan dengan baik. Tentunya yang pertama yaitu syarat laboratoriumnya harus baik. Nah, di mana ada ciri-cirinya nih. Satu, kelengkapan alat keselamatan, nomor telepon penting. Nah, nomor telepon ini sangat dibutuhkan ketika ada kejadian-kejadian yang mungkin terjadi gitu. Untuk syarat-syarat selanjutnya silakan kalian baca-baca saja ya. Selanjutnya, di dalam keselamatan kerja di laboratorium ini harus ada syarat laboratoriumnya secara baik gitu. Di mana ada beberapa laboratorium yang kurang baik dipergunakan untuk melakukan penelitian. Syarat laboratorium yang baik pertama yaitu ada kelengkapan alat keselamatan. Jadi alat keselamatannya itu harus lengkap gitu. Agar jika ada sesuatu yang terjadi di laboratorium bisa teratasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada syarat-syarat yang kalian bisa baca sendiri ya. Lalu ada aturan-aturan keselamatan kerja. Nah, kita harus mengetahui keselamatan kerjanya seperti apa gitu, atau aturan-aturan keselamatan kerjanya harus seperti apa. Yang pertama yaitu dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Nah, jika kita tidak mempunyai izin dari petugas laboratorium, tentunya kita akan bingung sendiri gitu. Atau bahan-bahan yang kita bawa tersebut atau alat-alat yang kita bawa tanpa sepengetahuan petugas bisa saja meledak di luar, bahkan akan memberikan kecelakaan terhadap diri kita. Nah, untuk aturan-aturan keselamatan kerja selanjutnya bisa kalian baca di video ini. Sangat banyak sekali ya untuk aturan-aturan keselamatan kerjanya, kalian bisa baca lagi lah ya. Nah, kita harus tahu nih alat apa saja untuk keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada pemadam kebakaran,
eye washer, water shower, kotak ketiga K, gas lab, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, dan letter pembalut. Nah, kita juga harus mengetahui lambang-lambang dari bahaya itu seperti itu ya. Bisa dilihat di gambar ada animal hazard, sub instrument hazard, heat hazard, glassware hazard, dan yang lainnya ya. Nah, untuk tugas di kelas 10 IPA ini, silakan kalian catat materi ini di buku khusus fisika, lalu cantumkan nama, kelas, mata pelajaran fisika, dan tanggal hari ini ya. Nah, selanjutnya tugas yang kedua ada berikan penjelasan dari lambang-lambang bahaya tadi ya. Nah, berikan penjelasan dari lambang-lambang bahaya ini dan ditulis di buku catatan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang didapatkan bisa memberikan kalian kesuksesan di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.